Ada dua jenis ya Pak ya. Baik. Ini ada yang EPS, ini satuan dari EPS. Oh, ini EPS ya. Ini yang HPS, HPS. Hydraulic Power Steering. Ketika gayanya tuh dari sini saja, maka nanti ini akan cepat aus Pak. Sedangkan yang di sini ada rumahnya Pak, ada rumah besinya. Berarti kan ini bisa dicari tahu nih getaran oblaknya itu dari mana gitu kan. Kita dengan cara kita ngolong di mobil. Ya. Kalau ini sudah mulai aus ya Pak, karena ini kan ada sentuhan nih. HBS itu seringnya kan sealnya rembes, ya kan? Terus kotor, terus ada rembesan. Itu jadi negatifnya. Pas nggak bagus itu kan, yang ini akan terasa tuh setirnya kayak limbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada. Selamat siang. Hari ini Minggu, tepatnya di akhir bulan, kita akan membuat konten yang menarik. Ini sangat tepat sekali kita bahas di akhir minggu ya, karena biasanya kan kita banyak istirahat dan konten ini dibutuhkan untuk keseriusan. Apa sih yang mau dibahas? Ayo kita tanya. Ini dia, ada Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan sahabat Ahpedia. Nah, wah tadi udah di situ nih Pak. Iya. Apa itu Pak? Apa? Itu apa itu Mas? Ini dijual berapaan nih Pak? Lapak ini ya. Iya. Lumayan nih. Oke. Gimana Pak Taufik? Alhamdulillah, Mas Kayaknya Wawan. ada masalah serius ini. Iya, ini. Jadi setir saya itu bunyi klotok-klotok Mas. Oh. Dan dia sudah EPS. EPS. Iya, EPS berarti elektrik ya? Iya. Yang satu lagi H ya? Iya. Hidrolis. Hidrolis ya. Oke, baik. Nah, ini bagaimana Mas Wawan? Karena banyak Sobat Ahpedia kita juga yang sering bertanya masalah bunyi yang satu ini. Oke. Berarti gini Pak. Saya jelaskan secara umum dulu ya Pak. Kan ini ada dua jenis ya Pak ya. Baik. Ini ada yang EPS, ini satuan dari EPS. Oh, ini EPS ya? Ini yang HPS, HPS. Hydraulic Power Steering. Oke. Nah, sebenarnya konstruksinya hampir sama Pak. Pembedanya adalah penggeraknya. Yang membuat setir itu ringan tuh siapa gitu. Oke, baik. Bisa dijelaskan? Nah, kalau yang di sini itu Kita mau EPS dulu ya? EPS dulu nih. Oke, kalau di baik. EPS itu ada motor power steering itu kan. Dia letaknya di atas Pak. Ada juga yang menempel di sini, kan beda-beda. Oke. Beda konstruksi. Kalau yang di atas itu kan dia menggerakkan ini Pak. Jadi dari gerakan setir kemudi dari pengemudi itu akan dibaca sama sensor, terus motor itu akan menyalurkan tenaga sesuai permintaan. Oke. Jadi nanti yang bekerja itu motornya yang membantu. Tapi gayanya itu dari motor langsung mengalir ke sini. Terus ini kan di dalam sini Pak. Iya, betul. Terus ke sini. Nah, nanti ini bersinggungan ke sini. Oke. Nah, itu yang arah gaya motor yang power steering itu, yang electric power steering itu dari sini ke sini. Jadi inilah yang Jadi motor ini tadi itu yang memutar ya? Jadi nanti beban beratnya itu diterima sama pinion dan track di sininya Pak. Baik, itu satu Itu penjelasan yang untuk dari EPS. Oke. Terus gini Pak, kalau yang hidrolis itu kan ada namanya aliran minyak power steering, Power steering, ya. Nah, itu alirannya dari sini Pak. Dari pompa dulu ya? Dari pompa itu dia standby di sini nih. Dia selalu bertekanan tuh sesuai putaran mesin Setir. ya. Putaran mesin. Putaran mesin ya. Oh Jadi iya, dia betul. Karena tekanannya. selalu bertekanan Iya, betul, stabil. betul. Cuman ketika setir itu lurus, dia tidak akan ada katup yang membuka. Ini kan katup untuk menuju ke sisi sini. Terus ini untuk ke sisi sini. Nah, ketika setirnya itu lurus, tuh di sini katup di sini tidak ada yang membuka Pak. Oke, Jadi kemana jadi? aliran itu kembali lagi ke sirkulasi awalnya lagi. Sirkulasi. Sirkulasi. Baik. Nah, ketika ada gaya putar dari roda setir. kemudi ya ke kanan atau ke kiri, nanti akan membuka nih salah satu katup di sini dan aliran itu akan menuju ke ruang ini aktuatornya itu Pak, pendorongnya kan di sini. Nah, ketika di sini volumenya menambah, ada tekanan, dia akan tekan ke sana. Jadi poros ini akan bergeser ke sana. Terus yang di sini kan berkurang, dia mengalir ke sini, kembali lagi ke sana. Begitu prosesnya. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, kalau kita udah berbicara dan dijelaskan ya, ada dua fungsi dari EPS dan HPS. Ada plus minusnya. Seperti apa Mas? Yang plus di mana yang banyak yang plus ini? Yang plus. Untuk plus minusnya sih ini Pak. Di konstruksi biasanya Pak. Kan di sini kan ada, kalau satu-satu dulu ya Pak ya. Yang EPS itu bagian yang paling sering rusak itu adalah di bagian pinion dan rek ini ya, poros reknya ini Pak. Karena dia ini kan bergesekan gini Pak. Dia kalau berputar akan ke situ, ke situ. Nah,
karena gaya dorongnya, gaya bantu yang membuat setir itu ringan, itu dari motor power steering, kan dia letaknya di atas ini. Berarti kan gaya bantunya itu lewat sini, Pak. Nah, ini akan menjadi terbebani. Iya, betul. Nah, di sini ini akan menjadi gaya geseknya itu sangat besar. Makanya ini kan tertahan sama roda ya, Pak ya, sama gesekan roda. Ketika gayanya itu dari sini saja, maka nanti ini akan cepat aus, Pak. Ini akan cepat aus karena dia kerjanya seperti ini terus. Apa saja bagian yang cepat aus di dalam EPS? Nah, ini kan yang bagian rek dan pinion. Terus di sininya ada nih, Pak. Di sini kan ada bushing ya. Ini sebagai pemegang. Iya, dia pemegang ini, Pak. Pemegang poros ini. Nah, di sini nih. Dia sebagai dudukan biar stabil gitu, Pak. Kenapa jadi cepat rusak? Tapi kalau yang ini bukan masalah konstruksi yang motor EPS-nya, Pak. Tapi kan karena konstruksi bentuknya itu dia bentuknya seperti ini nih, Pak. Cuma plastik gini kan. Nah, sedangkan yang di sini ada rumahnya, Pak. Ada rumah besinya. Nah, kalau yang di sini cuma plastik gini doang nih. Makanya ini ketika kena benturan lama-lama akan cepat aus, cepat gepeng, Pak. Jadi oblak di sebelah sini. Di sebelah sini juga ada. Yang kanan cuman ini paten, Pak, kalau yang EPS ini. Jadi nggak bisa diganti. Kalau yang ini diganti ketika nanti servis. Oblak ganti. Oblak ganti. Makanya kalau ada bunyi oblak itu kan ada dua kemungkinan. Oblaknya dia di as ini atau oblak di pertemuan ini, Pak. Pertautannya ini. Makanya di sini ada setelan. Nah, Mas Wawan, selanjutnya nih Mas Wawan nih. Iya. Kan ini yang kita masih bicara EPS ya? Iya, EPS. Tadi kan Mas bilang bahwa ada beberapa komponen yang cepat rusak atau yang sering rusak. Ada bushing rekstir, terus juga bisa jadi di ini juga pertemuan rek dan pinion. Iya. Nah, ini bagaimana sih cara mengetahui yang rusak tuh yang bushing? Oh, iya, Pak. Yang rusak tuh yang pinion gitu. Nah, itu kita bisa bermain logika, Pak. Nah, karena ini konstruksinya di sini, Pak. Kan ini masuk ke situ. Betul. Nah, ketika ini masuk berarti kan ini bisa dicari tahu nih getaran oblaknya itu dari mana gitu kan. Kita dengan cara kita ngolong di mobil, kita pegang rack end. Oh, rack end berarti yang ke setir ya? Yang ke roda ya? Yang ke roda itu kita goyang-goyang gitu, Pak. Kalau digoyang-goyang gitu kan ininya jadi gini, Pak. Gitu kan. Oh, itu kalau misalkan ini sudah gepeng, kita sudah haus. Itu kan ketika digoyang-goyang pakai tangan ada gaya free play gini. Tek tek gitu. Kalau yang memang benar-benar masih baru itu nggak ada free-nya? Iya, spellingnya tuh nggak ada. Karena dia masih seret gitu, Pak. Masih menggigit semuanya. Kalau sudah tipis baru ada tuh spellingnya. Itu kalau untuk mengetahui yang rusak di insulator yang ini, bushing yang di sini. Kalau yang di pertemuan pinion dan rek, kita bisa memainkan roda kemudi, Pak. Kita mencari tahu lewat free play-nya. Itu kan roda kemudi itu ketika kita geser kanan dan ke kiri itu posisi roda belum sepenuhnya berbelok. Jadi dia diam, tapi ada spellingnya gitu. Nah, ketika itu spellingnya terlalu besar, free play-nya terlalu besar, itu kan kemungkinan di sini sudah mulai aus. Seperti itu, Pak. Nah, standarnya itu maksimal 15 mili. Jadi ketika ini roda kemudi gini, kita kan pegang gini, Pak ya. Terus gaya narik turunnya gini tuh 15 mili. 15 cm. Ketika kita putar roda kemudi gitu, Pak. Itu kalau memang sudah aus, itu akan ada bunyi tek 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 gitu. Pernah tuh dibahas sama Mas Nova tuh. Tapi kan waktu itu judulnya apa benar gitu kan, ketika kita memutar-mutar setir terus kita bisa tahu kaki-kakinya rusak gitu kan. Dijawab sama Mas Nova, tidak semua, tapi bisa menjawab untuk hal ini, Pak. Oh, betul. Berarti dari saat kita beli mobil bekas, kita putar-putar setirnya dalam posisi diam nih. Iya, diam. Mesin hidup atau mati? Mati nggak apa-apa. Itu kan kayak free play-nya aja gitu, masih bunyi atau tidak gitu sih, Pak. Kalau dia celahnya masih kecil dan itu masih bisa ditoleransi kan bunyinya nggak nyaring. Tapi kalau sudah ada celah agak lebar karena ini aus, itu akan ada bunyi, Pak. Ini kan ada kelihatan. Ini gimana statusnya ini? Masih bagus nggak nih? Kalau ini sudah mulai aus ya, Pak. Karena ini kan ada sentuhan nih. Ada bagian yang bekas yang tersentuh dengan ini dan tidak ada. Nah, itu kan ada cowakan gitu, Pak. Itu artinya sudah terjadi keausan gitu. Kalau belum kan masih agak lebih tebal. Baik. Seperti itu. Nah, itu bisa disetel di sini nih, Pak.
Oh, ini ada setelannya. Setelannya di sini. Ini akan ketemu di sini, Pak. Bisa disetel lewat sini nih, Pak. Nah, ini kan ini ada piston ke sini. Ini di sini, terus ada di sini ulirnya tuh gini. Nah, biasanya seperti ini. Oh. Jadi ini ulir ini bisa mendorong piston ini, Pak. Oke. Nah, hanya saja keseringan itu dijumpai pistonnya ini kotor. Jadi dia macet, Pak. Ketika nanti ini disetel, itu cuma terjadi seret nih kan. Udah seret gitu kan. Tapi ini tidak mendorong ke porosnya sini. Untuk gitu. Jadi nggak ada hasil hasil penyetelannya. Cuma seret doang di bautnya ini, Pak. Makanya ketika membongkar power steering, ini perlu dibongkar keseluruhan. Ini dibongkar dan dibersihkan dari karat, terus kita lumasi ulang, Pak. Seperti itu. Ilmu yang berharga nih. Iya. Baik. Terus di sini juga ada apa namanya? Di sini kan ada busingnya nih, Pak. Ada karat pendorongnya gini. Jadi ini nggak langsung bersentuhan. Nah, jadi dia nanti yang akan memegangi poros di sebelah sini, di sebelah kiri ya. Kalau di sini kanan, di sini sebelah kiri. Tinggal posisi mobilnya gimana nanti. Kayak gitu, Pak. Siap. Baik. Nah, itu kan kita baru menjelaskan yang EPS nih. Iya. Nah, kalau yang di HPS, hydraulic power steering. Kalau yang di hydraulic power steering, dudukannya insola itu businya itu ada rumahnya ini, Pak. Jadi dia ada busi, ada besi yang sebagai pendudukan ini. Jadi dia langsung. Jadi dia lebih awet. Seperti itu. Teflonnya berbeda bahannya gitu. Materialnya juga beda ya. Baik. Nah, jadi kalau yang sering kita jumpai, ini sebenarnya kasus EPS yang sering datang ke bengkel ya? Karena kebanyakan mobil sekarang kan modern mobil udah EPS, Pak. Sudah nggak pakai hydraulic power steering lagi. Oh iya, itu salah satunya. Tapi yang sering itu kan kalau HPS kan dia biasanya masalah kebocoran. Berapa ratus ribu kilometer, berapa ya. Tapi kalau ini kan nggak berapa ratus ribu udah datang-datang oblak gitu. Iya, karena itu tadi faktor pertamanya kan dia yang sebagai tumpuan paling berat tuh di pinion dan di reknya di sini, Pak. Itu yang pertama tadi, karena ini kan menjadi lebih cepat aus untuk EPS ya. Kalau yang HBS, yang hidrolik itu berbeda lagi. Masalahnya itu berbeda lagi, bukan di sini. Berarti bisa disebutkan bahwa ini adalah minus dari EPS. Dari EPS, bener, Pak. Ini minusnya dari EPS ini. Plusnya apa EPS? Plusnya EPS kan kita nggak perlu servis power steering, nggak perlu ngontrol minyak power steering, nggak perlu dicek rutin gitu. Kebocoran nggak ada. Sedangkan yang HBS itu seringnya kan sealnya rembes, ya kan? Terus kotor, terus ada rembesan. Itu negatifnya. Olinya cepat habis gitu. Itu negatifnya itu. Tetapi kalau soal keawetan dari pinion dan as ini, itu nggak ada ditemukan kelecetan-kelecetan di sini ya? Karena dia lebih ringan untuk itunya. Karena dia yang digerakkan kan yang porosnya ini. Jadi dia langsung menjadi gaya penyalurnya gitu loh, Pak. Betul. Karena di sininya ya cuma formalitas itu tadi. Beda dengan EPS. Iya, kalau ini kan sebagai utamanya, penggeraknya. Jadi gaya gesek terbesarnya di sini. Kalau di sini kan gayanya langsung tersalur ke roda kanan kiri. Seperti itu, Pak. Mas, kalau tadi kita berbicara tentang minus, plusnya apa sih? Keuntungan dari kedua belah ini pihak kedua model power steering ini. Nah, sebenarnya EPS ini kan pembaruan, Pak ya. EPS itu membuat versi terbarunya dari HPS. Meskipun sekarang tuh ada juga yang dikombinasikan ya antara power steering yang masih HBS dengan yang ada motornya. Itu kan kayak di Elgrand yang tadi itu kan dia perpaduan kombinasi. Nah, kalau yang ini saya bicara yang EPS dulu nih, Pak ya. Ini kan pembaruan dari kebanyakan mobil yang dulu itu masih pakai HBS, sekarang sudah pakai motor listrik. Tujuannya itu dia menjadikan tenaga gaya dorong setir itu tidak mengambil dari mesin, Mbak. Jadi dia memang khusus punya motor sendiri gitu. Jadi mesin itu fungsinya untuk menjaga tenaga performa kayak gitu, tarikan mobil. Sedangkan kalau yang di HBS kan masih ini, Pak. Masih ada hubungan antara putaran mesin dengan power steering itu tadi, Pak. Benar. Ketika nanti putaran mesinnya itu tinggi, itu bisa menjadi setir itu lebih ringan. Kayak pas melaju di jalan tol yang kencang kayak gitu, itu nanti setir akan terasa lebih ringan. Sedangkan di EPS? Sedangkan di EPS stabil, Pak, dia, Pak. Bahkan sebenarnya tuh sistemnya itu kan kalau mobil melaju kencang itu dibikin lebih padat gitu kan.
Iya, biar lebih berat. Lebih berat Ya, ya, lebih ya. berat. Itu kan secara sistematis ya. Ya. Sistematis dari kalau di EPS kan ada elektronik, ada kontrol modulnya gitu kan. Itu sudah diatur. Terus dari sudut roda itu juga berpengaruh, Pak. Kalau sudut rodanya pas nggak dapat, pas nggak bagus itu kan, yang ini akan terasa tuh setirnya kayak limbung kayak gitu. Karena dia terjadi putaran mesin yang kencang dan gaya fluidanya itu bertekanan tinggi. Jadi ketika ada gaya sedikit saja tuh kayak geser ke sana geser ke sini gitu, Pak. Itu karena itu negatifnya tinggi. tuh berarti. Negatifnya itu. Iya. Siap. Kalau di EPS malah kelebihannya itu. Itu kelebihannya. Iya. Karena dia tidak mengambil tenaga dari mesin. Iya. Jadi mengefisienkan mesin hanya untuk tenaga penggerakan mobil ya. Pergerakan mobil. Jadi kalau yang ini tuh ketika kita yang HBS ya, ketika kemudi itu diputar kanan kiri, biasanya RPM bisa naik turun tuh, Pak. Benar. Itu menandakan kalau gaya putar itu tuh masih mengambil dari putaran mesin. Dan ada beban di mesin. Ada beban di mesin, ya. Sehingga RPM-nya turun. RPM-nya naik turun. Ada idle up itu loh, Pak. Benar. Nah, makanya kalau yang di EPS lebih stabil, dia tidak akan terjadi itu. Meskipun ada tuh karena efek dari kelistrikannya, bukan dari mengambil beban dari putaran mesinnya itu sendiri, Pak. Nah, ini yang kemarin itu ada hubungannya dengan ini, Pak. Katanya tuh kalau mobil berhenti, setir tuh nggak boleh diputar. Jadi ketika kita parkir, itu kan untuk mengambil haluan biar dapat parkir mundur katakanlah. Dan itu sempit kan biasanya kita mobil berhenti, setir kita putar gitu kan. Iya, pas posisi berhenti. Biar cepat dapat gitu. Betul. Nah, itu katanya bisa merusak crack setir gitu kan. Iya, banyak yang bilang kita baca itu. seperti itu. Nah, sebenarnya mereka itu beranggapan dari peristiwa ini, Pak. Nah, ketika pertemuan ini dan ini ya. Jadi ketika mobil itu berhenti, itu kan kita menganalogikan dengan mobil yang belum power steering ya, Pak ya. Mobil zaman dulu. Itu kan ketika roda diputar dengan mobil berhenti, itu berat, Pak. Karena ada gaya gesek roda dengan permukaan jalan. Itu kan berat. Dan itu menjadi beban rack steer. Nah, sama nih dengan yang di EPS. Nah, di EPS itu kan memang gaya putar roda kemudi ringan. Tapi kan bebannya itu langsung menuju ke roda, Pak. Betul. Jadi dari sini ke poros ini langsung ketemu roda. Jadi ketika ini diputar dengan posisinya berhenti, itu roda gaya gesek roda itu besar. Berbeda dengan mobil yang agak melaju sedikit. Kan biasanya kalau yang bukan power steering itu kan untuk mengatasi setir berat agak dimajukan setengah kopling jalan pelan gitu. Nah, kayak gitu, Pak. Anggapan itu tuh muncul dari situ. Jadi sebenarnya pengaruh nggak? Kalau sebenarnya sih berpengaruh, Pak. Cuman kan untuk menghindari hal seperti itu tuh susah, Pak, untuk zaman sekarang ya. Apalagi untuk parkir gitu kan. Sempit ya. Untuk mengulangi lagi ke orang konvensional dulu yang belum power steering gitu kan, agak melaju kan susah. Makanya mereka tetap berpendirian kalau ya nggak masalah karena operasionalnya seperti itu. Gitu. Tapi kalau berdasarkan logika, semakin berat itu kan gaya geseknya semakin berat. Makanya kecepat ausnya itu lebih cepat gitu, Pak. Berbeda dengan kalau kita menghindari berhenti saat itu mutar-mutar mutar-mutar sambil mobil berhenti itu berbeda. Baik, berarti kalau kita di parkiran diupayakan untuk ada sedikit pergerakan. Nah, kalau memang kita mau lebih memperpanjang usia itu bisa dilakukan itu, Pak. Menurut saya sih seperti itu. Tapi ya mungkin ini dibantah orang lain juga bisa kan, karena orang berlogika kan beda-beda, Pak. Cuman dari hasil temuan yang EPS itu kan memang kejadiannya ini, Pak, yang sering rusak, Pak. Karena orang nggak merasakan berat setir lagi, Pak. Ngapain orang setir nggak berat, kenapa aku harus maju mundurin mobil gitu kan? Kan sudah cukup dengan mobil berat. Sudah diberikan kemudahan ya gitu ya? Sudah diberikan kemudahan, kenapa fasilitas itu nggak kita manfaatkan? Tapi kan mungkin dampak panjangnya ke keausan ini lebih cepat. Makanya yang tipe ini lebih cepat aus daripada yang tipe HBS. Kalau HBS beda lagi, Pak. Karena dia gaya dorongnya tuh langsung di seluncurnya sini. Karena dia ini langsung menjadi gaya tenaganya itu di sini. Dan dia langsung tenaganya itu langsung disalurkan ke roda. Betul. Jadi gimana ya? Pada saat gaya gesek yang ada di sini tuh kecil. Karena diambil alih sama hidrolik itu tadi langsung ke arah roda yang mau mana nih, roda mana yang mau digeser. Nah, gitu, Pak. Jadi lebih ringan. Baik, berarti kalau di hidrolik boleh kita pakai geser-geser berhenti? Sebenarnya iya, sebenarnya gini, Pak.
Kalau menurut saya sih sebenarnya apa ya? Tetap ada pengaruhnya lah Pak. Antara mobil berhenti dengan mau jalan. Meskipun itu hidrolik atau enggak hidrolik. Karena ini kan tetap menjadi poros gitu. Iya kan? Kan ini poros nih. Ketika ini roda beda sih tapi Pak. ABS kan, kalau ABS nggak ada beban lagi. Kalau ABS nggak ada beban berarti Pak. Boleh berarti? Boleh Pak. Oh. karena ABS itu kan ini tuh kayak memutar setir kosong gitu. Iya, dia hanya menjadi pemicu untuk ini kan. Ini untuk membuka keran sini, terus di sininya itu ke atas jadi putaran roda kan, dari atas putaran roda. Terus ketika ini sudah digeser ke sini, ini kan nggak menjadi beban karena ini cuma kayak memutarkan kemudi yang sesuai dengan keinginan kita. Kita belok ke sini kan arahnya ke sana juga. Betul. Ini masih konvensional gitu ya Pak ceritanya. Kalau di sini pemicunya lewat sensor Pak. Kalau yang EPS ya. Kalau EPS itu dari gaya kita menarik gini responsif dengan pelan itu beda Pak. Iya. Ketika gini itu gayanya besar. Jadi butuh tenaga yang lebih besar juga. Prinsip kerjanya seperti itu. Tapi bisa diperpanjang menurut saya. Usianya itu dengan cara kalau mau parkir ya agak maju dikit atau mundur dikit, agak gerak gitu loh. Bahkan kadang tuh ada yang pedal remnya diinjek gitu Pak. Jadi kan roda mengunci. Itu kan semakin membuat gaya geseknya semakin besar daripada mobil yang nggak yang remnya dilepas gitu. Iya, betul. Itu biasanya seperti itu. Jadi ya kalau bisa kita mau mengawet nih, kita mengalah dengan apa namanya kondisi Pak. Kondisi. Kita kembali ke mobil yang belum power steering. Oh dulu caranya seperti itu gitu. Karena itu lebih apa ya? Lebih membuat rek dan pinion ini lebih awet. Baik, terima kasih Mas Wawan sudah menjelaskan perbedaan plus dan minus dari HPS dan EPS. Iya. Dan juga diangkat tadi satu isu, apakah benar kalau kita menggerakkan mobil posisi mobil berhenti, ban digerakkan, setir diputar itu akan mempercepat keausan di bagian rek dan pinion. Dan tadi sudah dijawab. Silahkan kalau ada yang mungkin memiliki pendapat, pengalaman, boleh di-share. Silahkan di-share di komentar di bawah ini. Oke. Terima kasih Pak Taufik dan Sobat AHPedia sudah memediasi AHA Motor. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.